Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anastasia Putri, dengan nomor BP 1810531001, Nike Junia Putri dengan nomor BP 1810531006, Siti Nurdeina dengan nomor BP 1810531007, dan Muhammad Fakrozi Akhir dengan nomor BP 1610531041 akan menjelaskan mengenai usulan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi. GRI 101 landasan laporan. Usulan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi tahun 2021 ini disusun berdasarkan GRI standar. Penyusunan laporan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dengan standar penulisan yang mengedepankan keterbukaan dan otentitas peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi selama tahun buku 2021. Penyusunan laporan ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhi standar penulisan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI. Apabila terdapat topik yang tidak sesuai dengan indeks, akan dituangkan ke dalam indeks yang relevan. GRI 102, pengungkapan umum. Ruang lingkup dan batasan. Laporan keberlanjutan ini merupakan usulan laporan keberlanjutan pertama kali yang diterima oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang merupakan laporan terpisah dari laporan tahunan untuk periode yang sama. Walau terpisah, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berencana menerbitkan laporan keberlanjutan ini sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Melalui laporan keberlanjutan ini, pemerintah Kota Bukit Tinggi berusaha menyatukan secara transparan aktivasi kinerja dan kegiatan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik kinerja ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pada laporan tahun ini, Pemko belum menggunakan pihak ketiga untuk melakukan evaluasi terhadap laporan ini. Pemko percaya bahwa sistem yang berjalan di pemerintahan dapat memberikan jaminan kredibilitas yang memadai atas kinerja pemerintah kepada para pemangku kepentingan. Namun, Pemko akan terus mempertimbangkan dan mengevaluasi opsi untuk mengambil jaminan pihak ketiga di masa depan. Kerangka kerja laporan. Laporan ini disusun sesuai dengan standar GRI Global Reporting Initiative terbaru yang dapat digunakan suatu organisasi untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemko telah menerapkan prinsip laporan GRI untuk mendefinisikan substansi laporan yang meliputi 1. Pengikut kesertaan pemangku kepentingan menanggapi harapan dan minat para pemangku kepentingan. 2. Konteks keberlanjutan menyajikan kinerja perseroan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Yang ketiga, materialitas, fokus pada aspek yang mencerminkan dampak terbesar dan paling penting bagi bisnis dan pemangku kepentingan kita. Yang keempat, kelengkapan, termasuk seluruh informasi yang signifikan pada faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja Pemko. Dalam laporan ini, Pemko menentukan topik-topik utama yang dibahas berdasarkan beberapa sumber diantaranya. Pada tanggal 31 Januari 2021, Pemko melakukan materiality assessment, yaitu diskusi terkait topik keberlanjutan yang dihadiri oleh tim penyusun laporan keberlanjutan yang berasal dari unit kerja terkait. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip stakeholder inclusiveness, pada tanggal 22 Maret 2021, Pemko melakukan fokus group discussion dengan pemangku kepentingan di eksternal pemerintah. Dalam penyusunan laporan ini, Pemko berfokus pada prinsip materialitas yang mengungkapkan topik yang penting bagi pemerintah sekaligus pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil peninjauan dan umpan balik pemangku kepentingan, Pemko melakukan analisis dan mengelompokkan topik keberlanjutan sesuai dengan tingkat perhatian dan pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap bisnis. Saat ini, Pemko mengidentifikasi topik yang memiliki dampak penting terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi. Berikut pengantar dari Wali Kota Bukit Tinggi. Pengantar dari Safe Communication and Sustainability Offer atau CCSO. Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan juga pernah dijuluki sebagai Paris Saint-Sylvain Sumatera. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978. Serta pernah juga ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948.
Kota ini merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Asad yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan, Bukit Tinggi juga terkenal dengan kota wisata. Objek wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yang pada masa kolonial Belanda bernama The Kurai Wilhelmina Tower, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi markah tanah atau landmark kota. Selain Jam Gadang, objek wisata utama kota Bukit Tinggi adalah Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Taman Panorama yang di dalamnya terdapat lubang Jepang, dan lain sebagainya. Kota Bukit Tinggi menitik beratkan sektor pariwisata dan perdagangan dengan meningkatkan pendapatan per kapitanya. Kami menyadari bahwa menjalankan prinsip-prinsip dan aspek berkelanjutan menjadikan kota Bukit Tinggi menjadi lebih baik lagi. Untuk itu perlu disusun laporan keberlanjutan kota Bukit Tinggi. Laporan keberlanjutan ini disusun berdasarkan kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, perguruan tinggi, akademisi. Pemko melakukan materiality assessment, yaitu diskusi terkait topik keberlanjutan yang dihadiri oleh tim penyusun laporan keberlanjutan yang berasal dari unit kerja terkait. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip stakeholder inclusiveness, Pemko melakukan focus group discussion dengan pemangku kepentingan eksternal pemerintah. Laporan keberlanjutan tahun ini mengangkat tema sustaining sustainability. Aspek keberlanjutan merupakan aspek yang penting dalam membangun wilayah kota Bukit Tinggi. Kami menerbitkan laporan keberlanjutan ini sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau kewajaran. Melalui laporan keberlanjutan ini, kami berusaha menyampaikan secara transparan aktivitas kinerja dan kegiatan pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik kinerja ekonomi maupun sosial dan lingkungan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi ini. Kami sangat terbuka dan menerima berbagai kritik dan saran terkait kekurangan atas laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi ini. Baiklah, saya Natasha Putri akan menjelaskan mengenai tentang Bukit Tinggi, di mana di dalam hal ini akan dibahas mengenai profil Kota Bukit Tinggi. Yang pertama ialah visi Kota Bukit Tinggi adalah menciptakan Bukit Tinggi hebat berlandaskan adat Basyandi Syara Basandi Kitabullah. Dan terdapat 8 misi yang dimiliki oleh Kota Bukit Tinggi. Pertama, hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kedua, hebat dalam sektor pendidikan. Ketiga, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan. Keempat, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya, dan olahraga. Kelima, hebat dalam tata kelola pemerintahan. Keenam, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan. Ketujuh, hebat dalam sektor bidang pertanian. Dan yang kedelapan, humanis, entrepreneur, bijak, agamis atau adil, dan tauladan. Kota Bukit Tinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kok dan juga pernah dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota yang hari jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978, serta pernah juga ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi tersebut dikenal dengan masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang kemudian pada tahun 2006 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Kota ini merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Asad, yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan, Bukit Tinggi juga terkenal sebagai kota wisata. Objek wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yang pada masa kolonial Belanda bernama The Kurai Wilhelmina Tower, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi markah tanah atau landmark kota. Selain Jam Gadang, objek wisata utama Kota Bukit Tinggi adalah Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Taman Panorama yang di dalamnya terdapat lubang Jepang, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi menurut data terakhir ialah 67.524, serta pemerintah Bukit Tinggi memiliki 2.829 pegawai. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sejarah Kota Bukit Tinggi.
Bukit Tinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat pemerintahan Sumatera bagian tengah maupun Sumatera secara keseluruhan. Bahkan Bukit Tinggi pernah berperan sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825 yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng Vardenkopp. Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini. Oleh pemerintah Jepang, Bukit Tinggi dijadikan pusat pengendalian pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena di sini berkedudukan Komandan Militer ke-25. Di mana pada masa pemerintahan Jepang ini daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Siano, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Bata, dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu berada dalam daerah Kabupaten Agam. Di kota ini pula lah pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk Pulau Sumatera dalam rangka mengorbankan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan Perang Asia Timur Raya versi Jepang. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949, ditunjuk sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya, Bukit Tinggi pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang sekarang masing-masing keresiden itu telah menjadi provinsi-provinsi tersendiri. Setelah Keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukit Tinggi ditunjuk sebagai ibu kota provinsinya. Semenjak tahun 1908, secara de facto, ibu kota provinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978, secara de jure, berulah Bukit Tinggi tidak lagi menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 yang memindahkan ibu kota provinsi Sumatera Barat ke Padang. Sekarang ini Bukit Tinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintah di daerah yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Kota Bukit Tinggi. Bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, arti hari jadi bertujuan untuk mengetahui landasan historis kehidupan kota bagi memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarahnya, memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan bangsa secara keseluruhan, serta memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan kota selanjutnya. Berdasarkan hal-hal di atas, pemerintah Kota Bukit Tinggi mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di daerah maupun di perantauan, dan terakhir meminta pendapat DPRD memberikan alternatif tanggal yang dapat ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bukit Tinggi. Setelah meminta pendapat beberapa tokoh masyarakat, baik yang berada di kerapatan adat Negari maupun kerapatan adat Kurai, dengan disertai harapan hendaknya pemerintah daerah untuk penetapan tanggalnya yang pasti menunjuk suatu badan atau lembaga yang profesional di bidangnya untuk menseminarkannya. Sebagai tindak lanjut kegiatan di atas, pemerintah Kota Bukit Tinggi bekerjasama dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya. Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukit Tinggi dengan surat keputusan nomor 10 garis miring SK strip 2 garis miring DPRD garis miring 1988 tanggal 15 Desember 1988. Akhirnya pemerintah daerah dengan surat keputusan wali kota Kepala Daerah Kota Bukit Tinggi nomor 188.45 strip 177 strip 1988 tanggal 17 Desember 1988 menetapkan hari jadi Kota Bukit Tinggi yaitu jatuh pada tanggal 22 Desember 1784.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Junia Putri dengan TP 181053006 akan melanjutkan atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan Sasi Kota Bukit Tinggi. Luas wilayah Kota Bukit Tinggi adalah seluas 25.239 km yang merupakan 0,06% luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Bukit Tinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi dengan Kota Padang Panjang dan Kota Padang, dan juga menghubungkan Kota Bukit Tinggi dengan Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batu Sangkar, Kota Payakumbuh, dan juga Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dan lingkungan daerah Sumatera Tengah, Bukit Tinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah, yaitu 1 kecamatan Guguk Panjang dengan luas area 6.381 km yang meliputi 7 kelurahan, yang kedua kecamatan Mandiangan Koto Selayan dengan luas area 12.156 km yang meliputi 9 kelurahan, dan yang ketiga kecamatan Aur Birigo Tigo Bale dengan luas area 6.252 km yang meliputi 8 kelurahan. Di sini teman-teman dapat melihat peta administrasi Kota Bukit Tinggi. Secara administratif, batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara dengan Kecamatan Telatang Kambang, Kabupaten Agam, sebelah selatan dengan Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, sebelah barat dengan Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, sebelah timur dengan Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Sedangkan letak dan kondisi geografis. Secara geografis, Bukit Tinggi dengan posisi geostrategisnya mempunyai dataran yang tinggi dan bergelombang, serta mempunyai udara yang sejuk, memungkinkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi. Sedangkan kondisi atau kawasan Kota Bukit Tinggi dengan wilayah yang dimilikinya merupakan kategori kota kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori kota sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukit Tinggi tidak mempunyai daerah pedalaman, terpencil, pesisir, pegunungan, dan juga lambang Kota Bukit Tinggi, di mana bentuk perisai segi 5 melambangkan bahwa Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu daerah kota otonom dalam lingkungan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perisai bersegi 5 berwarna merah berpinggir hitam sekelilingnya melambangkan keberanian dan juga ketahanan. Sedangkan gambar atau lukisannya, bintang segi 5 berwarna kuning melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah NKRI, dan dalam NKRI berdasarkan Pancasila ini telah tercakup Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukit Tinggi. Jumlah garis-garis gambar pada lukisan lambang melambangkan hari bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Bukit dan ngarai melambangkan keadaan geografis wilayah dan Kota Bukit Tinggi dengan perinciannya bahwa bukit yang 27 melambangkan bahwa Kota Bukit Tinggi berada dalam kawasan bukit yang berjumlah 27 buah, dan yang kedua ngarai dilukiskan dengan garis putih miring beriak. Garis putih dengan warna hijau di belakangnya mengartikan bahwa ngarai tersebut bersifat alamiah dan bukan ciptaan manusia, dan melambangkan bahwa Kota Bukit Tinggi mempunyai geografis yang permai, sedangkan warna hijau melambangkan kesuburan tanah wilayah Kota Bukit Tinggi. Gonjong rumah adat dan gobah masjid berlenggek 3 serta lukisan Carano dengan sirih lengkap bertutup dalamak berwarna merah melambangkan kebudayaan dan falsafah hidup penduduknya. Gonjong yang hitam warnanya didampingi gobah bergelenggek 3 berwarna putih yang merupakan lambang agama, mengandung pengertian bahwa adat yang kawi syarak yang lazimnya yaitu sanda menyanda. Lukisan Carano dengan sirih lengkap bertutupkan dalamak berwarna merah digambarkan pada bagian muka, melambangkan Kapalo Baso, yaitu istana bahasa pembuka tutur. Yang kedua, penanti halek tibo, itu sosial dan solider. Yang ketiga, sirih langkok, yaitu 5 jenis yang melambangkan imbangan hidup selaras dan seresam merancak diawak ketujuh diurang.
Dan yang keempat, lama sirih dilega carano dengan hikmahnya, kato basamu dipayokan bule kato kamu pakai. Arti motonya yaitu sayun malangka itu merupakan esensi dari kata-kata yang menggambarkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan arti dan warna dalam lambang daerah ini bermakna kuning, itu melambangkan keagungan dan keluhuran, hitam melambangkan ketahanan, putih melambangkan kesucian, merah melambangkan kesucian yaitu putih tanpa susah, dan yang hijau itu melambangkan teman-teman dapat melihat struktur tata kelola pemerintah Kota Bukit Tinggi, di mana pengungkapan ini berdasarkan pengungkapan GRI 102-18, 102-22, 102-23, 102-24. Di sini dilihat strukturnya dimulai dari wali kotanya yaitu Haji Erman Syafar, wakil wali kota Haji Marfendi, dan juga di sini ada sekretaris daerah, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas koperasi usaha kecil dan perdagangan, dan kepala-kepala dinas lainnya. Serta di sini juga terlihat adanya camat di setiap kecamatan yang ada di Selanjutnya saya Siti Nurdeina akan menjelaskan mengenai GRI 103, yaitu pendekatan manajemen yang telah diungkapkan pada usulan laporan keberlanjutan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, pemerintah Kota Bukit Tinggi ini selalu berkomitmen dan berupaya untuk menjelaskan kinerja dengan memberikan manfaat yang signifikan, baik itu berupa pemberian fasilitas layanan publik, program, dan lain sebagainya kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Bukit Tinggi selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan menjamin hak-hak masyarakat adat, hak asasi manusia, melibatkan masyarakat lokal, dan juga memilih pemasok yang memberikan dampak negatif yang paling kecil bagi lingkungan, serta selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Nah, komitmen ini direalisasikan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui sebuah pelaksanaan program tanggung jawab sosial pemerintah kota yang konsepnya hampir sama dengan CSR atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Harapannya, dengan terus konsistennya pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan program tanggung jawab sosial ini, tentu akan ada dampak yang positif seperti dapat mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kinerja yang baik, dan juga secara bersamaan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan dan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, yaitu mengenai dasar hukum program tanggung jawab sosial pemerintah daerah Bukit Tinggi. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Pasal 33, yang menyatakan segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial ini. Selanjutnya itu pengelola program tanggung jawab sosial pemerintah daerah Bukit Tinggi. Nah, program tanggung jawab sosial pemerintah Kota Bukit Tinggi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan rancangan kerja pemerintah kota. Maka dari itu dalam pelaksanaannya, pengelolaan program ini dilakukan secara profesional dan dibagi berdasarkan kebijakan dan tupoksi dari masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah yang ada. Nantinya, yang bertanggung jawab atau pihak yang ditunjuk oleh masing-masing OPD itu akan bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan anggaran, perencanaan program, dan implementasi hingga evaluasi secara mandiri. Lalu, setelah pelaksanaan tersebut, masing-masing penanggung jawab itu akan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau kepala masing-masing OPD, yang mana nantinya kepala OPD itu akan secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerah, yang mana di sini yaitu Wali Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu lingkup program tanggung jawab sosial pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi ini berpedoman pada ISO 26000 yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang mana ISO ini merupakan suatu standar yang membuat panduan perilaku
bertanggung jawab sosial guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs yang telah direncanakan atau dicanangkan oleh PBB melalui 3 pendekatan. Nah, berdasarkan hal ini, pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menetapkan fokus pelaksanaan program tanggung jawab sosialnya kepada 4 hal. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial di bidang lingkungan. Yang mana hal ini berarti pemerintah Kota Bukit Tinggi akan selalu berupaya untuk minimalisir dampak operasional dari program kerja yang dilaksanakan terhadap lingkungan hidup serta menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan, yang mana Pemko nantinya akan berkomitmen untuk melakukan pengembangan sosial dan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial di bidang ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hal ini berarti Pemko nantinya akan memberikan perhatian besar terhadap aspek ketenaga kerjaan dan kesehatan serta keselamatan kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta melakukan pembinaan bagi karyawan pemerintah daerah, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial di bidang perlindungan masyarakat. Yang mana hal ini berarti pemerintah Kota Bukit Tinggi akan selalu berkomitmen untuk menghasilkan serangkaian program kerja yang berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan layanan yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada usulan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi ini, telah diungkapkan mengenai JRI 401 tentang kepegawaian. Di dalam JRI 401 telah diungkapkan 3 hal. Yang pertama adalah 401-1 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Perekrutan kepegawaian di Kota Bukit Tinggi dilakukan dengan mengadakan tes calon pegawai negeri sipil atau tes CPNS, yang mana hal ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 567 Tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun anggaran 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bukit Tinggi pada tahun 2020, terdapat 3.568 pegawai negeri sipil yang berasal dari berbagai unit kerja. Unit kerja tersebut terdiri atas sekretaris daerah, asisten 1, asisten 2, asisten 3, bagian pemerintah umum, bagian hukum dan HAM, bagian organisasi, bagian perekonomian, bagian kesehatan dan kemasyarakatan, bagian pembangunan, bagian umum dan perlengkapan, bagian keuangan, bagian humas, dinas daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, JRI 401 Step 2 tentang tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil Kota Bukit Tinggi, terkhusus mengenai tunjangan hari raya dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan adalah PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan pada pemerintah daerah, calon PNS daerah, dan tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah daerah. Selanjutnya, pada JRI 401-3 diungkapkan mengenai cuti melahirkan, di mana banyak negara telah memberlakukan legislasi untuk memberikan cuti melahirkan. Tujuan legislasi tersebut adalah untuk mengizinkan karyawan untuk mengambil cuti dan kembali bekerja pada posisi kerja yang sama atau sebanding. Peraturan cuti melahirkan yang diberlakukan untuk kepegawaian di Kota Bukit Tinggi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mana untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 bulan. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud menurut peraturan pemerintah ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Pada usulan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi ini, juga telah diungkapkan JRI 402 tentang hubungan tenaga kerja atau manajemen, yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai JRI 402/1 tentang periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Pemerintahan Kota Bukit Tinggi berkewajiban memberikan waktu pemberitahuan kepada pekerja minimal 3 hari kalender dalam hal terjadi perubahan operasional yang sifatnya penting dan mendesak seperti perjalanan dinas, kenaikan pangkat, dan hal lainnya yang membutuhkan informasi sebelum terjadi perubahan. Lalu juga dijelaskan atau diungkapkan JRI 403 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dalam JRI ini diungkapkan beberapa hal. Yang pertama, 403/1 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang mana merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini bertugas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun non-formal. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Selanjutnya juga diungkapkan JRI 403/2 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan dalam kegiatan usahanya, karena hal ini sangat berpengaruh dengan kinerja pemerintah maupun kinerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Risiko kecelakaan terjadi pada umumnya disebabkan oleh yang pertama, kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas. Biasanya hal ini terjadi karena penempatan alat dan material yang tidak teratur, kurang baik, dan tidak pada tempatnya. Selain itu juga karena kurangnya disiplin pekerja pengangkutan dan kurangnya keahlian pekerjaan pengangkutan. Pencegahan insiden ini dapat dilakukan dengan yang pertama, alat harus dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan, data dan informasi alat harus lengkap, perlengkapan tambahan harus ada dan berfungsi dengan baik, prosedur dan cara penggunaan alat harus benar. Selanjutnya, yang kedua, kecelakaan karena kejatuhan benda. Biasanya dapat terjadi karena kesalahan dalam membuang benda dari tempat yang tinggi, penyimpanan atau peletakan badan atau peralatan yang tidak pada tempatnya, atau memasang material atau peralatan yang kurang baik dan tidak pada tempatnya, ataupun karena tidak adanya pengamanan terhadap benda atau peralatan yang jatuh. Hal ini dapat dicegah dengan yang pertama, perlu dipasang jaring atau jala pengaman di area bawah. Yang kedua, harus dipasang tanda hati-hati ada pekerjaan di atas. Yang ketiga, dilarang membuang benda yang tidak terpakai ke bawah, ataupun melakukan penyimpanan benda atau peralatan harus pada tempatnya. Yang ketiga adalah kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam atau keras. Hal ini pada umumnya terjadi karena jalan yang licin dan gelap, ataupun berdiri tidak pada tempat atau cara kerja yang salah. Atau juga dapat terjadi karena kecelakaan kerja disebabkan oleh cara kerja yang salah atau lalai. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan yang pertama, pekerja itu harus tetap hati-hati, teliti, dan disiplin. Jangan menggunakan alat kerja sembarangan dan bukan semestinya. Yang keempat, kecelakaan karena jatuh dari ketinggian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pekerjaan atap, plafon, dan akustik. Yang kedua, pekerjaan dinding dan kulit luar dengan menggunakan scaffolding atau gondola, ataupun pekerjaan instalasi listrik, telepon, data, AC, dan plumbing. Hal ini dapat dicegah dengan memastikan scaffolding atau gondola layak pakai dan beban tidak melebihi kapasitas.
Injakan kaki harus kuat, bersih, dan berlapis serta cukup lebar untuk posisi kerja, dan juga pekerja harus menggunakan semua alat pengamanan dan penyelamatan antara lain safety belt, safety rope, dan safety helmet. Yang kelima, kecelakaan karena aliran listrik, kebakaran, dan ledakan. Hal ini dapat disebabkan yang pertama, kecelakaan karena aliran listrik ini karena kebakaran dan ledakan. Kecelakaan karena ledakan terjadi karena kurang pengamanan terhadap bahan material, peralatan yang mudah dan dapat meledak. Hal ini dapat dicegah dengan yang pertama, aliran listrik harus ditangani oleh pekerja yang ahli, pemeliharaan dan perbaikan kabel dan panel harus dilakukan secara kontinu, pekerja harus teliti, hati-hati, dan waspada, serta mengamankan aliran listrik sebelum bekerja. Selanjutnya, JRI 403/3 tentang layanan kesehatan kerja. Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan, serta secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pelayanan fasilitas kesehatan dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat rasio rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, dokter dan tenaga medis per satuan penduduk. Rumah sakit milik pemerintah Kota Bukit Tinggi merupakan upaya pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh hak akses pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021. Di samping itu, tingginya angka kunjungan pelayanan rujukan di Kota Bukit Tinggi serta adanya peningkatan kunjungan, terutama kunjungan pelayanan rawat jalan setiap tahunnya, menghendaki penambahan sarana rumah sakit di Bukit Tinggi. Hal ini memiliki relevansi jika mencermati sistem rujukan berjenjang dalam pelaksanaan layanan kesehatan. RSUD Bukit Tinggi akan menerima pasien BPJS mulai April 2021, sehingga semua layanan di RSUD sudah sesuai aturan yang berlaku serta para dokternya sudah mempunyai surat izin. Selanjutnya, telah juga diungkapkan JRI 403/4 tentang partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/Men/1996 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dijelaskan bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan partisipasi, proses konsultasi, dan komunikasi untuk mengatur sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, JRI 403/5 tentang pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pegawai negeri sipil perlu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam bekerja sehingga berjalan aman dan lancar. Untuk itu, alangkah baiknya dibekali tentang pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga akan terhindar atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan pekerja dan orang lain yang terlibat tetap dalam kondisi aman sepanjang waktu. Sehingga, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan pelatihan atau sosialisasi BIMTEK atau Diklat Kesehatan untuk menjelaskan mengenai praktik ketiga yang meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Selain itu juga diungkapkan JRI 403/6 tentang peningkatan kualitas kesehatan pekerja. Pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Kesehatan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta SDM yang langsung melayani masyarakat di daerah Bukit Tinggi. Selain itu, semua puskesmas yang berada di Kota Bukit Tinggi juga sudah terakreditasi sejak tahun 2019, yang mana tujuan akreditasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan kepada pasien agar semua puskesmas sama standarnya.
Kemudian meningkatkan perlindungan pasien yang berobat ke puskesmas maupun tenaga puskesmas dalam melaksanakan tugas, di mana puskesmas, poliklinik, dan pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama saat ini di mana puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, untuk JRI 403/7 tentang pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja secara langsung terkait hubungan bisnis, JRI 403/8 pekerjaan tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta JRI 403/9 tentang kecelakaan kerja, dan JRI 403/10 tentang penyakit akibat kerja sudah dibahas pada JRI 403/2. Kemudian, pada usulan laporan keberlanjutan Kota Bukit Tinggi, juga telah diungkapkan JRI 404 tentang pelatihan dan pendidikan. Yang pertama telah diungkapkan JRI 404/1 tentang rata-rata jam pelatihan per tahun karyawan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2017, Asman Abnur, mengatakan pengembangan sumber daya aparatur sipil negara harus dilakukan, di mana dengan mewajibkan ASN mengikuti pelatihan minimal 20 jam per tahun. Setiap ASN harus memiliki keahlian atau keterampilan sesuai bidang atau wilayah kerja yang ditekuninya. ASN juga harus mengubah pola pikir dari mindset penguasa menjadi pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, juga telah diungkapkan JRI 442 tentang program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Dengan mengadakan pelatihan dasar calon PNS golongan 2 atau 3 angkatan 1-12, dilaksanakan dengan model e-learning dengan jumlah 477 orang yang dibagi ke dalam 12 angkatan, yang mana pada saat sekarang ini adanya tantangan untuk ASN memiliki pola pikir IT-minded, yang artinya seluruh ASN harus melek teknologi karena perkembangan dan perubahan dalam bidang IT terjadi setiap saat. Terutama pada pandemi COVID-19 saat ini, semua pelayanan masyarakat dan kegiatan perkantoran lainnya dilakukan secara online. Walaupun demikian, sebagai ASN kita tetap harus menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Serta pada usulan laporan keberlanjutan Bukit Tinggi ini juga telah diungkapkan JRI 405 tentang keanekaragaman dan kesempatan setara, di mana pada JRI 405/1 tentang keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan, di mana kita dapat melihat terdapat tabel mengenai jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi menurut pendidikannya, dari jenjang SD, SLTP, SLTA, D2 atau D3, S1, S1 D4, S2, S3, di mana didapatkan jumlahnya ialah 3.668. Selanjutnya, JRI 405/2 tentang rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Gaji pokok pegawai negeri sipil di Kota Bukit Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur besaran gaji PNS, di mana total gaji makin besar seiring golongan dan masa kerja golongan atau MKG. Selain itu, tidak ada perbedaan antara gaji pokok perempuan dengan gaji pokok laki-laki, yang mana gaji pokok pegawai negeri sipil hanya ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongannya masing-masing. JRI 406 non-diskriminasi. 406/1 insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dalam konteks pengungkapan ini, sebuah insiden mengacu pada tindakan hukum atau pengaduan yang didaftarkan pada organisasi pelapor atau badan yang berwenang melalui proses formal. Atau contoh dari ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh organisasi melalui prosedur yang ditetapkan. Prosedur yang ditetapkan untuk mengidentifikasikan contoh ketidakpatuhan dapat mencakup audit sistem manajemen, program pemantauan formal, atau mekanisme penanganan pengaduan. Suatu insiden tidak lagi menjadi subjek tindakan jika telah diselesaikan. Kasus telah berakhir atau organisasi tidak lagi membutuhkan tindakan lebih lanjut. Misalnya, sebuah insiden yang tidak lagi memerlukan tindakan lebih lanjut dan mencakup kasus yang ditarik kembali atau kasus di mana keadaan yang mendasari insiden tidak ada lagi.
Dalam tahun pelaporan, GRI 407, kebebasan berserikat dan perlindungan kolektif. 407.1, operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perlindungan kolektif mungkin berisiko. Dalam RPJMD terdapat proyek pemerintah Bukit Tinggi untuk membuat perumahan rakyat dan kawasan pemukiman guna menciptakan hunian yang layak dan terjangkau dengan kondisi yang sehat, harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MPR. Sesuai dengan kewenangan PP nomor 38 tahun 2007, penanganan perumahan rakyat yang telah dilakukan dari tahun 2011 sampai 2014, di antaranya adalah bedah rumah yang tidak layak huni, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi maupun oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kota Bukit Tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan perumahan dan permukiman, juga menitik beratkan prasarana dan prasarana lingkungan yang dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase dan rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi lingkungan berupa MCK+, safety tank komunal dan prasarana persampahan serta peningkatan layanan air bersih melalui PDAM. Kesuksesan kegiatan perumahan didukung oleh pengalokasian dana bersumber dari pemerintah pusat, dana pendampingan APBD Kota Bukit Tinggi, Swadaya dan Basnas. GRI 408 pekerja anak. 408.1, operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Proses untuk mengidentifikasi operasi dan pemasok sebagaimana dijelaskan dalam pengungkapan 408.1 dapat mencerminkan pendekatan organisasi pelapor terhadap penilaian risiko atas masalah ini. Proses ini juga dapat menggunakan sumber data internasional yang diakui, seperti informasi dan pelaporan ILO tentang penerapan konvensi dan rekomendasi ketika melaporkan tindakan yang dilakukan. Organisasi dapat merujuk pada deklarasi tripartit tentang prinsip-prinsip mengenai perusahaan multinasional dan kebijakan sosial ILO, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, pedoman OECD untuk perusahaan-perusahaan multinasional untuk penelitian lebih lanjut. Dalam konteks standar GRI, seorang pekerja muda didefinisikan sebagai orang di atas usia kerja minimum yang berlaku dan lebih muda dari 18 tahun. Perhatikan bahwa pengungkapan 408.1 tidak mewajibkan pelaporan kuantitatif tentang pekerja anak atau jumlah pekerja muda. Sebaliknya, pengungkapan itu meminta untuk melaporkan tentang operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak atau pekerja muda yang terpapar beban berbahaya. Tidak terdapat pekerja anak, pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya karena tidak terdapat pabrik manufaktur atau pabrik besar yang membuat pekerjanya terpapar bahaya kerja. Jadi 409, kerja paksa atau wajib kerja. 409.1, operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Proses mengidentifikasi operasi dan pemasok sebagaimana dijelaskan dalam pengungkapan 409.1 dapat mencerminkan pendekatan organisasi pelapor terhadap penilaian risiko atas masalah ini. Proses ini juga dapat menggunakan sumber data internasional yang diakui seperti informasi dan laporan ILO tentang penerapan konvensi dan rekomendasi. Ketika melaporkan tindakan yang dilakukan, organisasi dapat merujuk pada deklarasi tripartit tentang prinsip-prinsip mengenai perusahaan multinasional dan kebijakan sosial ILO. Dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pedoman OECD untuk perusahaan-perusahaan multinasional untuk penelitian lebih lanjut. Tidak terdapat kerja paksa maupun wajib kerja pada Kota Bukit Tinggi karena tingkat pengangguran Kota Bukit Tinggi masih terbilang tinggi dan juga penghasilan per kapita Kota Bukit Tinggi juga masih terbilang rendah. GRI 410 praktik keamanan. 410.1, petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Pelatihan dapat mengacu pada pelatihan khusus tentang hak asasi manusia atau modul hak asasi manusia di dalam program pelatihan umum. Pelatihan dapat meliputi masalah seperti penggunaan kekuatan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau diskriminasi, atau identifikasi dan pendaftaran. Terdapat dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi pada bagian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi dengan melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bukit Tinggi. Merujuk pada RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2010 sampai 2015, bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukit Tinggi relatif terkendali. Hal ini terwujud berkat adanya kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pihak kepolisian dan aparat penegak perda pemeliharaan keamanan.
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bukit Tinggi sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya di setiap kelurahan dan kawasan pemukiman masyarakat adanya pos kamling. Selanjutnya, pada usulan laporan keberlanjutan pemerintah Kota Bukit Tinggi ini telah diungkapkan mengenai GRI 411 yaitu hak-hak masyarakat adat. Pada laporan ini pun telah diungkapkan GRI 411-1 mengenai insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pemerintah daerah Bukit Tinggi ini selalu menghargai adat istiadat setempat, termasuk di dalamnya penghormatan terhadap hak masyarakat dan wilayah adat serta peninggalan budaya maupun sejarahnya, seperti Jam Gadang, Rumah Adat Baanjuang, Lobang Jepang, Panorama, Benteng Fort de Kock, dan sebagainya. Namun, dalam hal tanah ulayat hukum, terkhususnya tanah ulayat kaum yang sering juga disebut tanah pusako tinggi di Kota Bukit Tinggi, sampai saat ini masih belum terdapatnya kepastian hukum yang mengatur terkait dengan hak tanah ulayat ini. Namun selebihnya, tidak ada ditemukan insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat mengenai hak asasi manusia. Pada GRI 412 ini terdapat beberapa yang harus diungkapkan. Yang pertama yaitu GRI 412-1 mengenai operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak. Nah, dalam hal keadilan terkait akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, bidang HAM yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat itu telah melaksanakan pengkajian HAM di wilayah berupa pengumpulan data yang dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer dan sekunder di kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat sebagai wadah dalam melakukan koordinasi dengan narasumber, yakni instansi terkait yang telah ditentukan untuk dijadikan bahan kajian terkait kajian indikator hak memperoleh keadilan dengan tema pemenuhan hak atas keadilan terkait akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, pada GRI ini pun telah diungkapkan GRI 412-2 yaitu mengenai pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Nah, pemerintah daerah Bukit Tinggi dalam rangka menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal pelayanan publik, nantinya akan bekerja sama dengan imparsial melalui audiensi serta penyelenggaraan semiloka dengan mengusung tema menuju Bukit Tinggi sebagai kota wisata inklusif. Nah, dalam pelatihan pelaksanaan program ini pun nantinya akan diberikan mengenai kebijakan maupun prosedur dari penyediaan fasilitas terkait hak asasi manusia ini kepada seluruh pihak yang terlibat di program ini nantinya. Selanjutnya yaitu pada GRI 412-3 mengenai perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia. Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi pun telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari pemerintah. Nah, penghargaan ini merupakan penghargaan yang pertama yang diraih oleh Kota Bukit Tinggi, yang mana dengan hal ini berarti Kota Bukit Tinggi itu telah memenuhi indikator-indikator kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dan juga telah sesuai dengan klausul-klausul hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan predikat Kota Peduli HAM itu menggunakan kriteria yang sesuai dengan Permenkumham nomor 34 tahun 2016 tentang kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM. Selanjutnya yaitu GRI 413 mengenai masyarakat lokal. Nah, pemerintah daerah Bukit Tinggi itu selalu berusaha dan berupaya untuk menjaga keselarasan dengan masyarakatnya dan berusaha untuk menjamin pemenuhan fasilitas dan layanan publik masyarakatnya, yang mana hal ini merupakan tujuan jangka panjang yang tertera pada RPJMD dan visi misi daerah Bukit Tinggi. Pada usulan laporan keberlanjutan pemerintah Kota Bukit Tinggi ini telah diungkapkan GRI 413-1 yaitu mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Nah, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Bukit Tinggi yang melibatkan masyarakat lokal itu telah diwujudkan pada program binaan PKK, yang mana kelompok binaan PKK ini terdiri dari kelompok masyarakat yang berada di
tim penggerak PKK desa atau kelurahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenisnya. Selain itu, kelompok binaan ini pun merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan pesan program dan kegiatan serta menjadi perpanjangan tangan dalam hal menilai dampak yang akan timbul dari program pengembangan yang ada. Selanjutnya, pada pengungkapan GRI 413-2, yaitu operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Dari segala usaha berupa operasi yang dilakukan pemerintah daerah Bukit Tinggi yang melibatkan masyarakat lokal di dalamnya, terkhususnya operasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, itu sama sekali tidak ditemukannya operasi yang berpotensi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan dalam menentukan programnya, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi memang telah mensurvei dan mempertimbangkan masyarakat sebagai sasarannya. Selain itu pun, dalam merancang program ini, pemerintah Kota Bukit Tinggi itu selalu melibatkan masyarakat lokal di dalamnya, sehingga perspektif yang digunakan saat menentukan dan merencanakan program ini tidak hanya terbatas pada perspektif pemerintah saja. Lalu, GRI 414 yaitu penilaian sosial pemasok. Pada usulan laporan keberlanjutan pemerintah Kota Bukit Tinggi ini telah diungkapkan GRI 414-1 dan 1002, yang mana pemerintah daerah Bukit Tinggi dalam hal melakukan pembangunan dan proyek lainnya itu tidak hanya menitik beratkan kepada kompetensi teknisnya, namun juga mewajibkan kepada seluruh pemasok untuk minimalisir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan nantinya dari pengerjaan proyek yang akan dilakukan, serta yang menjadi pemasok pun telah dipastikan lolos persyaratan kesesuaian dengan aspek lingkungan dan sosial. Lalu, ada GRI 415 kebijakan publik. Pada usulan laporan keberlanjutan ini telah diungkapkan GRI 415-1 yaitu kontribusi politik. Pemerintah daerah Bukit Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah menetapkan kebijakan selama periode 5 tahun mendatang yang merupakan acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bukit Tinggi. Nah, selain itu, secara lebih mendetail, dalam rangka memenuhi setiap misi yang telah ditentukan, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi telah menetapkan arah kebijakan dari setiap misi tersebut, yang mana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi ini telah tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, mengenai GRI 416 hingga selesai, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nike Junia Putri. Selanjutnya, saya Nike Junia Putri akan menjelaskan tentang GRI 416 tentang kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang pertama, GRI 416-1 tentang penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Kota Bukit Tinggi yang memiliki iklim sejuk merupakan kota pelayanan kesehatan dan peristirahatan. Pembangunan kesehatan pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja sektor kesehatan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan. Dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Bukit Tinggi, pemerintah membangun posyandu, puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu, serta rumah sakit. Pada tabel ini, teman-teman dapat melihat berbagai jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bukit Tinggi, dimulai dari jumlah posyandu, jumlah puskesmas, jumlah poliklinik, jumlah pustu, jumlah rumah sakit umum, rumah sakit jiwa atau paru dan penyakit khusus lainnya, rumah sakit angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut ataupun rumah sakit Polri, jumlah dokter dan tenaga medis. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan oleh
untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Puskesmas, poliklinik, dan pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan di tingkat primer yang dilakukan di puskesmas dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi. Namun pada tingkat lanjutan rumah sakit dapat dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis. Tenaga medis yang ada di Kota Bukit Tinggi terdiri dari tenaga analisis labor, temperatur dan pengaturan ronsen, anestesi, fisioterapi, rekan medik, refoptician yang tersebar di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan institusi. Keunggulan pelayanan kesehatan di Kota Bukit Tinggi adalah terdapatnya pusat pengembangan dan pelayanan struk nasional yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Kondisi sarana dan prasarana yang relatif memadai itu berkorelasi positif dengan tingkat kunjungan pasien. Menurut daerah asalnya, 46,26% penderita yang dirawat di Rumah Sakit Bukit Tinggi berasal dari luar dalam Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 48,73% dari Bukit Tinggi dan 5,01% berada dari luar Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Bukit Tinggi selalu berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui puskesmas, pustu, dan berbagai rumah sakit yang ada. Sedangkan GRI 416.2 tentang insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. Dalam tahun pelaporan, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan dalam pelayanan GRI 417 tentang pemasaran dan pelabelan. Yang pertama, 417.1 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukit Tinggi, di mana hampir setengah pendapatan daerah pada tahun 2005 terdapat 43% yang ditunjukkan dengan PDRB Kota Bukit Tinggi menjadi pusat pelayanan perdagangan dan jasa. Di samping itu, untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota ini juga berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri hasil pertanian dan kehutanan. Di Kota Bukit Tinggi berjumlah 810 jenis usaha industri. 5 jenis usaha industri yang cukup besar seperti industri roti kue kering, industri kerupuk, modeling komponen bahan bangunan, industri parabuk, industri kopi bubuk. Sedangkan jumlah unit usaha yang bergerak pada aneka sektor industri berjumlah 434 unit usaha. Perusahaan yang relatif besar dan mengalami peningkatan pesat adalah industri pakaian jadi, konveksi, border, dan industri sepatu ataupun sandal. Potensi inilah ke depan yang akan semakin dikembangkan dan akan berupaya menjadikan Bukit Tinggi sebagai etalis perdagangan di Sumatera Barat. Yang kedua itu 417.2 insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. Dalam tahun pelaporan ini tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. Yang ketiga itu 417.3 tentang insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi dan pemasaran. Untuk mempromosikan pariwisata, pemerintah Kota Bukit Tinggi mengenalkan keunggulan Bukit Tinggi daripada daerah-daerah lain. Pemerintah Kota Bukit Tinggi memanfaatkan berbagai media sosial dalam mempromosikan berbagai tempat wisata yang ada. Promosi keunggulan wisata tersebut juga diiringi dengan pembenahan infrastruktur pendukung, seperti tempat parkir, serta sumber daya manusia yang terlibat interaksi langsung dengan para wisatawan, seperti pengelola atau pegawai objek wisata dan para pedagang. Dalam tahun pelaporan, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi 418 yaitu tentang privasi masyarakat, di mana 418.1 pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi masyarakat dan hilangnya data masyarakat. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur uang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sebaran penduduk di Kota Bukit Tinggi terbesar adalah di Kecamatan Mendiangan Kota Selayar, yaitu sebesar 38,54% dari seluruh penduduk Kota Bukit Tinggi. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan, baik yang didukung oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.
Di sini teman-teman bisa melihat jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang ada di Kota Bukit Tinggi, di mana jumlah penduduk laki-laki sebesar 63.516 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 67.254, di mana dalam tahun pelaporan tidak terdapat pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi masyarakat dan hilangnya data tentang kepatuhan sosial ekonomi, 419 tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Ketersediaan sarana sosial bagi masyarakat merupakan salah satu pelayanan wajib yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berusaha dan berupaya mengurangi masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai cara dan intervensi, seperti bantuan lansia miskin, lansia fakir, bantuan sosial, bantuan Jamkesmas dan bantuan Jamkesda, serta membuat 3 panti asuhan dan 1 panti untuk orang cacat yang bertempat di Manggis Ganting. Pemerintah kota juga berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai aspek. Pada aspek pendidikan, peningkatan pelayanan pendidikan dijadikan sebagai salah satu agenda pembangunan. Tidak hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pada pengembangan pendidikan tinggi yang berbasis akidah. Bukit Tinggi sebagai kota pendidikan telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, karena saat ini telah tersedia 34 taman kanak-kanak, 59 sekolah dasar, 10 SLTP, 15 SMA, 13 SMK, dan 18 perguruan tinggi. Jangkauan pelayanan pendidikan tidak hanya untuk putra daerah Kota Bukit Tinggi saja, kan tetapi meliputi wilayah Sumatera Barat bagian utara, sebagian Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Pencapaian pendidikan di Bukit Tinggi, sebagaimana juga telah tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa angka melek huruf di Kota Bukit Tinggi sudah berjumlah 99,94%. Penduduk Bukit Tinggi mengecap pendidikan rata-rata sampai kelas 2 SLTA yang menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Angka partisipasi umum atau APM dan angka partisipasi kasar atau APK pada semua jenjang pendidikan telah mencapai melebihi angka 100%. Sedangkan pada aspek kesehatan, angka harapan hidup berada di atas rata-rata nasional, yaitu 69,87. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terdapat 3 kategori yang mempunyai kontribusi besar dalam PDRB Kota Bukit Tinggi, yaitu kategori pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan perdagangan, sehingga PDB per kapita berada di atas level provinsi, yaitu 49,8 juta rupiah. Dalam tahun pelaporan, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan sosial ekonomi.